وعلى آله وأصحابه ومجد وشرف وعظم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم percis kayak Allah boleh dipencet baik walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت وقال في حديث آخر من أحبني كان معي في الجنة وقال بعض العلماء الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك اللهم صل وسلم وبارك إلهي تمم النعمة علينا Allah pada diam baik Ilahi tammimin na'ma alaina wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah ulangi Ilahi tammimin nama alaina wa waffiqna li syukrika ma baqina Nadikna barda afwika wal mawafi wa hawin kull matlubin alaina Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil operator sound bass sama echo kecilkan jangan pakai efek yang mana Pak? Halo. Yes. Yang penting bassnya kecilkan, echo kecilkan, nggak usah pakai efek. Tes, ya udah cukup. Yang terhormat Bapak pengatur acara, penata waktu, yang alhamdulillah kata beliau saya tidak asing lagi bagi pengatur acara. Tapi pengatur acara terasa asing bagi saya. Yang telah memberikan kesempatan yang mulia ini kepada saya dalam rangka memenuhi
undangan segenap panitia perayaan Maulid Mushola Al-Ikhlas RT 3 Perumahan Permata Balaraja yang sudah jauh-jauh hari merencanakan acara ini. Alhamdulillah tepat waktu yang dijanjikan. Kata orang Sunda, nitih wanci no mustari ninggan mangsana utama, acara bisa terlaksana dengan kondisi seperti ini adanya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh panitia, didukung oleh para donatur, dibantu oleh warga masyarakat sekitar, senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat dibalas dengan pahala, di dunia dibalas dengan rizki yang berlipat. Amin ya Rabbal. Para tokoh, para kesepuhan, ketua DKM, ketua RT, ketua RW, umumnya kepada seluruh para jamaah, baik kaum bapak maupun kaum ibu, yang kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa diaku umat oleh baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa berada di bawah naungan rahmat, maghfirah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, sering saya utarakan di berbagai acara maulid bahwa seandainya bapak dan ibu orang Permata Balaraja sekarang sudah berusia 50 tahun, dari kecil selalu menghadiri maulid tiap tahun. Taruhlah kita umur yang 50 tahun dipotong masa sebelum balik 15 tahun, berarti sudah punya umur 35 tahun. Seandainya dalam usia selama 35 tahun itu, kalau 1 tahun saja hadir 1 kali di pengajian maulid, maka orang yang sudah punya umur 50 tahun berarti sudah 35 kali ngaji tentang maulid. Sedangkan kita setiap tahun bukan cuma 1 kali menghadiri maulid, ya Bu ya. Ini kan udah lebih dari 6 kali Bu maulid, betul? RW sana, RW sini, majlis talim anu. Seandainya setiap tahun 10 kali menghadiri maulid, bagi orang yang sudah punya umur 50 tahun berarti sudah 350 kali ngaji tentang sejarah Nabi. Pasti ibu-ibu yang rajin menghadiri maulid mah urusan sejarah baginda Nabi semuanya pasti di luar kepala. Nu asup di aja. Gua ngaji setahun sekali kan maulid sama ya Bu ya. Jangankan ngaji tahunan, ngaji mingguan juga kagak mau masuk ke ilmu. Sebab otak kita sudah penuh. Token listrik udah ada di otak, angsuran motor masuk di otak, KPR belum lunas masuk di otak, biaya anak sekolah masuk di otak. Dibawa ke majelis taklim, ilmu datang, kata ilmu, gua ini diem di mana udah kagak ada tempat. Makanya kalau kita ngaji sudah umuran begini, jangan maksudnya pengen cek orang sudah ulah yang timu, jempol timu ya. Yang penting kita menggugurkan kewajiban, menggugurkan dosa, mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya antusias terhadap warga jamaah Mushola Al-Ikhlas yang tidak mau kalah dengan mushola di blok-blok yang lain. Kalau mereka mengadakan maulid, Al-Ikhlas pun tidak mau ketinggalan mengadakan maulid. Alhamdulillah. Hidup jamaah Al-Ikhlas. Ya kalau mati memang dari sini, Pak. Tahadus biningan pada KM Pak Haji. Saya punya jamaah pengajian Bu di Kampung Kawidaran Tol di situ. Arah rumah makan Saung Kalapa. Itu mulai jamiahan Bapak sejak tahun 1997 sampai sekarang 2022. Udah 25 tahun saya jamiahan. Alhamdulillah Pak. Pertama buka jamiahan cuma 45 orang jamaah saya. Sekarang mau tahun 22, alhamdulillah tinggal 12 orang lagi.
Di sekampung Kawidanan terdiri dari satu masjid, 6 musola. Semuanya ngadain maulidan. Di masjid yang satu ngadain maulidan, 6 musola ngadain juga maulidan. Bersaing berlomba-lomba. Cek ulang pekomok, pak gua gede jauh, pak gua gede berata. Boleh Pak Kiai? Boleh. Bersaing dalam maulidan? Boleh. Mau nyombong juga boleh. Mau riak juga silahkan. Urusan maulidannya. Biar semangat tahun depan. Amin. Sekarang kan mau baliknya lokal, Kori lokal, ya mudah meriah mengojim ya. Alhamdulillah. Kenapa sih kita maulidan? Semata-mata kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan dilahirkannya baginda junjungan alam Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin. Saya terpaku, terpesona dengan kemah yang terpampang di belakang saya. Terus haliu ngapal di panjang teuing. Menteladani budi pekerti. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sebagai orang muslim umat baginda Rasulullah sedikit mah bisa meniru akhlak baginda sang Rasul. Amin. Ya Rabbal. Mulia amat si baginda Rasul, jelas mulia. Kenapa? Orang yang sangat dinanti-nantikan oleh Yahudi dan Nasrani, tertera di dalam kitab Injil, tertera dalam kitab Taurat, bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi, penutup para rasul, yang gelarnya Afdhalul Makhluqat, makhluk yang paling hebat, dengan cirinya rambutnya begini, badannya begini, warna kulitnya begini, hidungnya begini. Apal banget tuh Bapak, kiai-kiai Yahudi, kiai-kiai Nasrani, apal banget. Tapi apa yang terjadi? Ketika tahun 571 baginda Nabi lahir, 40 tahun kemudian diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, memproklamirkan diri di wilayah masyarakat Arab bahwa dia adalah Rasulullah. Apa yang terjadi? Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani yang dulu menantikan kelahiran Nabi akhir zaman, tapi setelah Nabi akhir zaman lahir, mereka mengingkari, tidak percaya. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka dengki, karena mereka hasud, karena mereka iri hati. Sebab keinginan para pendeta Yahudi Nasrani, Nabi akhir zaman itu lahir dari golongan Yahudi, dari golongan Nasrani. Ternyata ibu penyakit hasud, penyakit dengki, lain zaman tahun 2022 baik di 2 bulan ke saya beranak sampai sekarang 7 turunan. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hasud. Amin. Ya Rabbal. Tetangga beli termos nyanyi ngagola. Tetangga beli kompor dia yang panas. Tetangga beli motor dia demam. Tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tensi darah 280. Tetangga ngebangun rumah tingkat dia mah di opnam di Ciputra. Pas pulang hafid, tetangga berangkat haji ke tanah suci naik pesawat Garuda, orang yang hasud mah naik kurung Batam digotong ke kuburan kapan itu. Na'udzubillahi min dosa hasud. Kenapa dosa? Ujung-ujungnya mah Bapak Ibu, orang yang hasud itu nyalahin Allah sebenarnya. Umpamanya saya lebih tua dari Pak Ustadz Rosim, meskipun sama-sama ganteng lah lumayan. Ustadznya saya dulu, jadi kiainya saya dulu, Ustadz Rosim belakangan. Ternyata santrinya banyakkan Mang Ustadz Rosim, umpamanya. Duitnya masih banyakkan Ustadz Rosim, panggilannya masih banyakkan Ustadz Rosim. Saya dengki, saya hasut kepada beliau. Ustadz Rosim diberikan kehebatan oleh siapa? Oleh Gusti Allah. Berarti saya tidak ridho akan apa yang didapatkan oleh Ustadz Rosim yang dari Allah. Berarti jerok-jerok nama menganggap Allah salah kirim rezeki, salah transfer, salah kirim. Emang kurir Lazada salah kirim. Udah, kita masing-masing diatur oleh Allah Subhanahu, yang kaya oleh Allah, yang miskin juga dapat dari
yang kaya harus bersyukur kepada Allah, harus lebih rajin ibadahnya, sebab hidup di atas berkelimpahan harta. Alhamdulillah. Jangan sampai kekayaan menjadikan kita orang yang sombong di muka bumi. Mentang-mentang rumah 3 tingkat, mobilnya 4 unit, duitnya miliaran. Oh, kalau jalan sombong banget, Pak. Kaki masih di permata, dada udah di Santion. Malu banget ya udah. Ya Allah. Marawis, jangan lengah, ntar Pak Haji mau nyanyi. Mumpung ayat, mau ayat kan belum ayat nih. Siap ya. Kalau Pak Haji langsung ngalih siap. Alhamdulillah. Lahir ke alam dunia. Ternyata meskipun baginda Rasulullah sebagai manusia kayak kita di satu sisi, tapi di sisi yang lain Nabi kita bukan seperti manusia biasa, akan tetapi manusia luar biasa. Mana Bu? Ayah. Ibu kan hamil Bu ya? Ibu kan hamil ya? Kalau punya anak semua. Saya mah belum pernah hamil ya Pak ya. Paling hamilin Pak ya. Itu Bu hamil terasa berat apa kagak Bu? Berat lah. Berat pasti. Cek orang Sunda pekoma eta ibu-ibu anu hamil, Bu balangsak Bapak. Baru juga ngidam. Makan kagak enak. Berat badan turun. Lambung enak. Kayaknya ngiduh dengan ludah. Kapoek baca orang Sunda. Lihat sayur medok, lihat bandeng goreng, lihat sayur lodeh. Suami kerjanya di PMI gajian nih 6 juta. Sini. Saya mah Pak Haji cari perempuan yang ketika lihat duit muntah. Mau saya jadikan sebagai istri. Kayaknya awet duit kita Pak ya. Tapi ibunda Aminah, ibunda baginda sang Rasul, dari mulai ngidam bulan pertama sampai 5 bulan, kemudian 6 bulan, 9 bulan, tidak merasakan berat, tidak merasa enak, tidak merasakan apa-apa. Yang ada enjoy, normal saja. Berarti baginda Rasulullah sejak dari bayi pun belum pernah merepotkan orang lain. Hari ini nanti oroknya yang harus ngerepotkan emak. Betul Bapak? Apalagi proses melahirkan. Ya Allah, perjuangan seorang istri antara hidup dan mati. Betul? Cobalah bayangkan Pak. Bukan saya jorok, tapi ini fakta. Lubang yang segitu kecilnya ngeluarin kepala bayi yang segitu gedenya. Tapi dengan kekuasaan Allah itu bayi bisa keluar. Alhamdulillah. Perjuangan hidup dan mati. Makanya wajar keterangan di berbagai kitab salafi, seandainya ada seorang perempuan melahirkan kemudian meninggal dunia karena proses persalinan, maka perempuan tersebut di akhirat digolongkan dengan rombongan orang-orang yang mati syahid di medan perang. Berarti pahala hamil Bu gede banget tuh pahala hamil. Makanya ayo Bu hamil lagi Bu. Serius. Pak, suruh istri Bapak hamil lagi Pak, supaya istri kita banyak pahala. Betul Pak? Ya Allah, kalau istri Bapak tidak mau hamil lagi, cari perempuan lagi yang mau hamil. Aduh, udah mah ibu-ibu permata lagi benci banget sama Rizky Bilar. Ini kan dua kubu nih ya. Ada yang setuju rujuk lagi, ada yang setuju cerai. Tadinya mas saya ngedukung Lesti supaya cerai, mau saya kawinin. Tapi hebat, Lesti orang yang hebat. Malum didikan kampung Bu, ya, mau rujuk kembali, memaafkan sang suami yang sudah KDRT, itu akhlak mulia itu. Barang siapa perempuan yang sabar mempunyai suami yang jelek akhlaknya,
maka si istri tersebut akan diberikan pahala oleh Allah sebesar pahala Siti Asiyah istri Fir'aun. Jadi kajintin lalakina galak, kajintin salakina gedeng nyetak, gedeng segor, gedeng gaplok, tapi itu minta papagata. Tidak tidak gugat perceraian. Maka sang istri tersebut akan diberikan pahala nanti di akhirat seperti pahala Siti Asiyah. Alhamdulillah. Makanya Pak, istri orang pekong mah kajintin suaminya galak, tidak papagata. Kenapa? Istrinya bodoh. Lagi berpikir 1000 kali, gua kalau cerai jadi janda. Waduh, jadi janda umur udah 50 tahun, cantik sudah kagak, usaha udah nggak bisa, bagaimana numpanin anak? Paling banter jadi tukang cucur, paling banter jadi tukang kue lah, galak biar kalah, dimaafkan sang suami. Alhamdulillah. Sebaliknya, bila mana bapak-bapak seorang suami punya istri yang jelek akhlak, dak dit dut, dak gede adat dit pedit dut radut dut pilihan, cerewet, judes, pelit, kalau ngomong percis pas keong digulung, nyerocos. Tapi dicook baik, udah diputusin, udah ditalak, udah dicerai, maka suami yang sabar seperti itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah seperti pahalanya Nabi Ayub alaihis. Mudah-mudahan bapak-bapak Rangga Permata Raja RT 3 mudah-mudahan punya istri yang jelek akhlak, yang banyak pahala Pak. Yang mantap mas suami soleh, istri soleh. Bagaimana istri soleha kagak pernah minta duit sama suami? Sabar dulu teman. Di antara kriteria istri soleha adalah istri yang kagak pernah minta duit sama suami. Kita dulu diam. Saya yang ngatur dulu. Sekali lagi, istri soleha adalah istri yang kagak pernah minta duit sama suami. Itu istri soleha. Bagaimana suami soleh? Suami yang soleh adalah suami sebelum diminta duit oleh istri udah ngasih duluan. Kan seimbang. Atau istri kagak bakalan minta ya Bu ya kalau udah dikasih duluan. Betul? Betul? Ini uang gaji dikakut, 2 minggu tuh dibikin-bikin. Kasih Pak. Kalau kita karyawan punya gaji sebulan 6 juta, kasih sama istri. Tapi jangan semuanya Pak. Udah 5 juta aja. Cukup kagak cukup, tuh sebulan 5 juta. Bahkan kalau bisa harus ada saldo. Yang 1 juta taruh dompet kita. Sebab duit suami kalau udah masuk ke dompet istri sulit keluarnya Pak. Ayo ngaku ayo. Cek orang peko mah duit mun geus asup ka kantong putang. Sebab ada pepatah mengatakan duit suami adalah duit istri. Duit istri adalah duit istri mah. Ya Allah kan kita juga banyak keperluan ya Pak ya. Ban motor kempesnya betus, beli bensin lah mana mahal sekarang, beli rokok lah, undangan ya lah, si dekah ke kotak masjid ya lah, gitu ya Bu ya. Sebaliknya jangan semuanya dipegang oleh suami, jangan. Sebab ketika kita ngobrol sama lurah, sedang ngobrol sama camat, orang-orang penting, istri sama sekali kagak dikasih duit sama kita, mau masak Pak, duit goceng Pak, buat beli garam, kan malu ya, malu dia ngomong kan dia cuma tadi aja. Ibu bapak yang saya hormati, tuh begitu lahir Rasulullah banyak terjadi keanehan Pak. Punten ya, punten bapaknya, punten ya saya. Kita kan bikin anak mas sering apa ngomongannya, disebut bikin, jangan nggak bikin ya, tapi memperhatikan proses kelahiran anak kurang pati memperhatikan. Lihat Pak, kalau bayi baru lahir satu dalam keadaan menangis,
satu dalam keadaan menangis. Saya bertanya-tanya dalam hati, kalau bayi proses persalinan di sesar itu nangis apakah ada ya? Kebetulan putri saya melahirkan bayi yang kedua, jadi sudah punya 2 cucu saya Bu. Tapi alhamdulillah kayak pantaran Ustaz Rosim ya, ya 11-12 lah. Cucu saya yang kedua lahir dalam keadaan sesar. Saya tanya anak saya, teh, waktu si Nok lahir sesar, jerik kan itu teh? Jerik Pak. Ternyata mau normal, mau sesar, bayi yang lahir ke alam dunia begitu berkosong, nangis. Betul Bu? Belum pernah saya mendengar kabar begitu bayi lahir ke alam dunia berkosong. Tapi baginda Rasulullah begitu diangkat dari rahim Bunda Aminah oleh 2 bidan dari kelompok makhluk akhirat, yang Siti Asiyah dengan Siti Hawa dengan Ibunda Maryam. Rasul tidak menangis, tidak ada suara tangisan dalam mulutnya, tapi yang terdengar suara dari bibir sang Rasul adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masih bayi udah zikir kepada Allah. Orang permata udah kumisan cucu 6 kagak mau zikir. Itu permata, pekong sana alhamdulillah lebih parah. Ibu ini, kita hidup di zaman serba enak sekarang. Masak serba cepat, mau kemana serba cepat, jalan serba cor semua. Ini perumahan Permata Belajar semuanya tadinya sawah tempat saya cari belut nih Pak. Tapi saya pernah waktu masih pertama saya jadi mubalik diundang ke daerah Permata, nggak bisa pulang Pak. Nyasap putar-putar nyangan kubah Masjid Al Muhajirin dari kita Banggi. Serba enak sekarang. Dulu ya Allah serba susah ya Bu ya. Masak lama banget, masak lama, nyuci lama. Sekarang masak cepat, nyuci juga cepat, ada mesin cuci. Betul? Bawa lama pakai gilesan. Ternyata dari segi pahala masih banyakkan pahala istri zaman dulu Pak ketimbang pahala sekarang. Makanya Pak, yang punya mesin cuci jual Pak, biar istri banyak pahala. Mikjikong jual biar istri banyak sangat pahala. Menanak nasi dandang pasti istri minta cerai. Ya kan? Begitu caranya istri zaman-zaman dulu. Sebab ibu satu-satu kemeja yang ibu cuci sebagai seorang istri, mencuci satu kemeja punya suami, itu punya pahala dicatat oleh Allah 100 pahala. 5 kemeja 500 pahala. Kalau yang dicucinya sempak sama kolor lebih gede pahalanya Bu. Kan baunya juga lain lagi Pak. Ya kan? Nah, cuma ingat Bu, sebelum nyuci baju suami periksa dulu kantongnya Bu. Ya, tuh, ada uangnya goceng, kasihin sama suami. Ada uangnya 300.000, kasihin jangan. Maling kabeh. Awas, saya tidak setuju ada seorang ustazah di pengajian salah satu televisi swasta. Itu ustazah bilangnya begini, ibu-ibu, kita selaku seorang istri boleh-boleh saja, silahkan, tidak dosa seandainya kita seorang istri ngambil duit di kantong baju suami tanpa bilang-bilang sama suami, itu boleh, sebab duit suami adalah duit kita juga. Waduh, ustazah terkena ya. Ada kan yang begitu, bukan ayat, kabeh rata-rata. Mau dengerin kagak nih Bu? Nih, mau dengerin, ini hadis Nabi tertera di kitab Ukudul Lujin yang diaji oleh para kiai dan santri-santri salafi. Ini hadis. Kata Rasul, ayyuma imra'atin saraqat mala zaujiha bigoyitiha maka annama saraqat sab'ina sarqatan. Ngerti apa kagak? Jujur. Sana jangan bilang ngerti, saya dapat percaya iya.
Perempuan mana saja yang mencuri harta suami, artinya ngambil duit suami tanpa izin suami, kan mencuri. Itu dosanya sama dengan mencuri sebanyak 70 kali mencuri. Entar dulu, santai dulu. Tetap dosa. Kiai, kenapa Bu? Gimana kalau suami saya pelit? Nah, eta mah geus tanggung-tanggung ulah-ulah duit nak lepisnya paling sekalian. Ampun boga lagi pelit. Nah, untuk ini. Nah, satu, menangis. Kenapa bayi menangis? Karena ruh sang bayi, jiwa sang bayi menjerit kepada Allah, memohon kepada Tuhan, ya Allah, Gusti, saya tidak sanggup hidup di Permata Raja. Saya tidak sanggup hidup di Tangerang. Saya tidak sanggup hidup di Indonesia. Saya tidak mau hidup di alam dunia. Capek, repot, kudu sholat, kudu puasa, kudu berjamaah, kudu maulidan, kudu jadi karyawan, kudu jadi pedagang, kudu jadi PNS, kudu jadi ustadz ceramah, kudu kori, kosma ustadz dosin. Capek, geus kula mambung capek, balik ke jero rahim ibu. Itu bayi pengen balik lagi ke perut ibu. Percaya apa enggak? Atau kalau gak percaya tanyain aja sama bayi yang baru lahir. Kenapa pengen balik lagi? Enak di dalam rahim ibu. Pemikiran token listrik. Tidak punya tugas apa-apa. Wayah makan dia makan, wayah minum dia minum, wayah tidur dia tidur. Kapan dia makan? Kapan dia minum? Ketika sang ibunda tercinta makan dan minum, di situ pula lah sang bayi dalam alam rahim makan dan minum pula. Makanya ketika perempuan sedang hamil mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, itu sama saja mereka daharan dan minuman bayi dengan makanan dan minuman yang haram. Lanjut. Capek. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oh iya, itu penting anu iya ya. Halo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim dipanggil jadi vokalis di sana. Insya satu, bayi lahir dalam dunia menangis, tapi Rasulullah tidak menangis. Beda Nabi Muhammad dengan RT Muhammad. Beda Nabi Muhammad dengan RT Muhammad. Bedalah jauh. Satu. Yang kedua,
Bayi begitu lahir ke alam dunia leungeunna kieu. Naon ngaranna pas guru? Ngeupel cek Sunda. Apa bahasa Jakartanya? Bahasa Jepangnya mah murut. Kenapa semua yang bayi lahir ke alam dunia tangannya meninju, leungeunna ngeupel? Dua alasannya. Karena rata-rata karakteristik manusia punya sifat bakhil, kikir, pelit, mareket, jahe, nerejese. Rata-rata 90% manusia karakternya pelit. Bu, punten Bu. Ibu datang ke Maulidan, bawa tas kagak? Bawa. Hebat, ibu bermata lah. Ibu gaul. Berangkat ke acara Maulidan di kantor desa Saga atau di kantor olahraga umpamanya. Di dalam tas ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang pakai sedekah jariah yang berapa Bu? 7. Rata-rata kita. Ini kan dana bersama ya Pak MC ya. Ya Allah, dana bersama per rumah sekian rupiah. Saya yakin ada aja yang belum lunas. Insya Allah ada. Kadang-kadang panitia begini Pak, maaf. Di beberapa tempat sering kali saya begini kata panitia, Pak Kiai mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih gede. Soalnya banyak yang nggak lunas. Tuh, yang kagak lunas iuran maulidnya itu ngurangin rezeki saya. Bohong Pak, bohong. Begitu ini nggak ada diterima, nggak ada apa-apa. Tahu ini rumah panitianya. Yang penting kita sekarang ngaji, insya Allah saya pulang dikasih doa. Gak nyari apa-apa saya. Yang penting ilmu saya termanfaatkan, tersalurkan kepada jamaah Allah. Insya Allah saya pulang dikasih amal insya Allah. Isyarat bahwa manusia rata-rata pelit, rata-rata kikir. Seandainya ada di kampung, di perumahan, pelit banget tuh orang hidupnya. Berarti waktu bayinya Pak merakat banget juga bapaknya. Tapi baginda Rasulullah begitu lahir ke alam dunia, keluar dari rahim ibu, tangannya terbawa, terbuka. Artinya Rasulullah orang yang dermawan. Bahasa pekong nama barakah. Sebab Rasulullah kalau punya rezeki prinsipnya terima kasih, diterima, dikasih. Ulangi, Rasulullah kalau dapat rezeki diterima, dikasih, terima kasih, diterima, dikasih. Kalau orang permata terima, nyesek. Terus kita luar-luar dulu. Rasulullah bukan tidak bisa kaya Pak. Kalau dia perang melawan kafir, kemenangan ada tangan Islam. Nabi sebagai pemimpin perang, aset-aset orang kafir dikuasai oleh pasukan Islam. Nabi kalau mau kaya, paling kaya dari hak rampasan perang. Tapi dia nggak mau kaya, tidak milih harta benda materi. Bahkan dia seorang raja kala itu, pemimpin negara, pemimpin umat, sekaligus pemimpin agama. Ketika dia tidur, bangun tidur, ditonggoknya tinggal tapak sama pandang kamu jadi orang. Ada bekas stiker Bu, berarti kagak pakai kasur inoan. Orang pemimpin orang, jangankan Pak Presiden, lurah bebas bagus kasurnya. Betul? Ya Allah, Pak udah jual inoak Pak jual, udah ditekan aja. Ya Allah, ya Rasulullah. Tuh kita ngepel. Kenapa? Pelit. Penyebab kedua, kenapa bayi lahir ke alam dunia ngepel? Sebab isyarat rata-rata manusia mengakui
artinya mengakui imah aing, mobil aing, motor aing, kontrakan aing, sawah aing, pamajikan aing, anak aing, minantu aing, incu aing, merasa memiliki. Akibatnya karena merasa memiliki, manusia jadi sombong. Betul? Tapi kalau merasa tidak memiliki, hanya dititipi, ini harta, ilmu, jabatan, kegantengan, kecantikan, bukan milik kita, milik Allah, cuma dititipkan kepada kita manusia. Kalau sombong salah umpamanya, makanya hidup tiru akhlak tukang parkir. Ibu pernah ke mall, Bu? Ya, mall Lipo Karawaci. Belum apa ya? Itu mobil berjejer. Dari mulai mobil Carry, Xenia, apa, Innova, Pajero, sampai Fortuner, sampai Alphard ada di situ. Semuanya berada di depan tukang parkir. Banyak banget tuh mobil tukang parkir. Wih, sombong kagak ke tukang parkir. Kagak, orang mobil bukan punya dia. Kayak tukang parkir petantang, petenteng, merasa gagah karena banyak mobil di depan dia. Salah. Kagak usah sombong sebab dititipi. Oleh karena itu, kalau kita merasa dititipi, Waalaikumsalam, jangan kita sombongkan. Titipan Allah, harta, jabatan, ilmu, kegantengan, kecantikan, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jangan membuat kita sombong. Pejabat sombong, salah. Sebab jabatan dari Allah, dicabut jabatan Allah. Mau berkata apa? Ilmu jangan membuat sombong, sebab kalau ilmu dicabut, ngomong kumaha. Banyak orang yang tanya pinter, ilmunya dicabut oleh Allah dengan cara otaknya dibikin error oleh Allah. Lupa akan pengetahuannya. Na'udzubillahi min. Kecantikan nggak usah jadi orang jadi sombong, Bu. Kita cantik dapat dari Allah. Kalau mau menarik kecantikan ibu sangat gampang. Dikasih kebakaran aja rumah, terkena api hancur muka kita. Betul? Mungkin dulu orang kaya sombong salah, tapi mendingan ada sombong juga. Kenapa? Ada yang disombongin. Apanya? Kekayaannya. Pejabat sombong salah, tapi mendingan. Kenapa? Karena ada yang disombongin. Apanya? Jabatannya. Orang pinter, orang berilmu sombong salah. Ini salah-salahnya rada mendingan deh. Kenapa? Ada yang disombongin. Apa? Ilmunya. Ya, lo paling enak saya dia. Kajalan ya pejabat bukan, kaya kagak, pinter kagak, ganteng pun kagak, sombong. Kalau gua Israel gua cabut lawan itu orang. Ya Allah, jangan sombong. Orang gak punya apa-apa sombong pun. Na'udzubillahi min. Saya mah ingat ada orang Banten gak punya apa-apa, naik kapal pesiar ke luar negeri, kapal laut, bertemu dengan orang Cina, orang Jepang, dan orang Amerika. Pertama, orang Amerika action bawa koreknya terbuat dari emas, Pak. Cus, merokok. Itu korek dibuang ke laut. Bang. Kata orang Banten, Bang, sayang amat tuh korek emas dibuang. Orang Amerika sombong. Di negara gua banyak yang gituan. Nah, sombong. Oke, sombong juga, ada yang sombong. Kedua, orang Cina bawa anak pakai mobil remot-remotan. Pak, udahan Pak main sama orang Cina itu, mainan anaknya dibuang ke laut. Blang. Kata orang Banten, waduh sayang amat tuh main anak, jutaan itu. Oh, di Jepang banyak yang gini. Orang Cina, Mas, HP, bagus HP, luar biasa. Bosan di balik, bilang. Kata orang Banten, waduh kok sayang amat tuh barang HP
barang mahal. Oh, di Cina banyak yang gituan mah. Cina orang Banten gimana nyombongnya ya? Korek emas kagak punya, HP bagus kagak punya, mainan anak yang modern kagak punya. Kebetulan di kapal ada orang gila satu, dipegang dibuang ke laut, buang. Orang gila lempar. Orang Amerika, Jepang sama Cina nanya, bang kasihan ke anak dulu. Wah di Banten banyak yang begini. Habis mau nyombong apa? Orang enak disobongin banyak di kampung gua yang begini. Di pekong geloba. Naudzubillah ini merasa memiliki, tapi ingat Bapak, ketika ruh kita dicabut oleh Allah, pindah dari alam dunia ke alam akhirat, meskipun Kristen, meskipun Mike Tyson, meskipun Holyfield, Muhammad Ali, waktu lepas meregang nyawa ruh terlepas dari badan, kajin tintukan tinju, tadi tukang ngepel, wayah meninggal dunia mah terbuka. Enggak mau mah terbuka tangannya. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita akui, kita lepaskan. Tidak ada yang dibawa ke alam kubur. Betul? Tidak ada yang dibawa ke alam kubur. Sebagaimana kata syairan, imagado mual digandong. Atau kamu udah yang mah? Bikang gelis mual diais, duit loba mual dibawa, nu dibawa mah nu diamankeun. Imah gedong mual digandong, urang boga imah 4 miliar. Harga itu rumah 4 kita meninggal itu rumah ikut kagak ke lubang kubur. Gede teuing. Kuburan abai atuh gede teuing di jero imah. Atuh mun bisa dahar pamajikan sandeutahan meuleuh kuburan salat atuh tidak. Imah gedong moal diagandong bikang geulis moal diais. Pak, kita punya istri cantik. Cek orang Sunda mah geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Ditetep diadep siap dilirik di kikir langit dipandang di tukang lenjang kulit koneng-koneng cangkang cau mata bodas rintik pun tali bibir turun jawel hayam mata coklat ke kopi susu. Saya ada PMC ternyata berikan kos itu kumaha rupanya itu nggak? Kulit koneng-koneng cangkang cau mata bodas rintik pun tali bibir turun jawel hayam mata coklat ke kopi susu itu kumaha rupanya? Pokoknya kita punya istri cantik bagaikan artis di televisi, mati kita suaminya. Apakah istri kita yang cantik itu mau menemani kita di alam kubur satu malam saja? Paling hanya menangis, betul? Paling berbuat paling hanya menangis. Siang dan malam mataku berlinang. Kan ya? Merasa sedih luka hatiku, merasa orang diri tersiksa batinku ini. Nangis paling banter juga perempuan. Apalagi suami mati, istri ikut ke alam kubur. Sekarang dibalik, istri meninggal dunia, apakah suami ikut ke dalam kubur? Tidak, bahkan lagi mijak-mijak tanah kuburan istri, otak udah muter. Orang mana ini gantinya ya? Boleh kagak Pak udah mikir begitu Pak? Boleh kagak? Boleh. Sebab laki-laki punya dalil yang kuat. Gimana dalilnya? Wa amma binihmati kawinlah. Saya ada enak tuh Pak sama seseorang, kan saya santri Ki Uci Cilomok, saya alumni pesantren Ki Uci Cilomok. Itu di pengajian hari Minggu nih, jam sekarang nih, hari Minggu pagi kan suka ada pertanyaan lewat surat dibaca oleh Kiai Uci. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana kalau seorang suami ditinggal mati oleh istrinya,
belum 40 hari itu suaminya kawin lagi, boleh apa kagak? Eta mah kudu ka abu ya we nanya nu kitu ge. Padahal nanya ka Ustaz Rosim ya kajawab positif. Atau kalau istri yang mati, jangankan belum 40 hari, istri belum dikubur, suami kawin lagi boleh. Paling diteluh sama keluarga istri. Jangankan istri sudah mati, istri masih hidup juga. Kalau baru satu mah boleh-boleh aja, asal kuat deh. Makanya saya takut sama perempuan. Perempuan itu kelingking kecil, ya lemes. Tapi kalau ini kagak diajak, bahaya. Coba kita makan, kelingking jangan diajak. Enggak puas pak. Tapi kalau kelingking diajak, coba punya segede jempol semua. Ya, kecil tapi fungsinya hebat. Kita gatal hidung pak, pakai ini kagak masuk. Pakai telunjuk kurang nikmat, tapi kalau pakai kelingking itu didongkel kena semua. Ini kiai bu, ini kiai jempol. Ini kiai penting lagi. Kalau dari kelingking kita buntu, kita masih bisa makan. Betul? Ini nih lurah nih, tengah-tengah lurah nih. Buntung nih jari ini. Asal jempol ada masih bisa makan gitu. Tapi kalau jempol ini kagak ada, gimana kita mau makannya? Ini kalau dia udah kagak ada, bahaya pak. Betul? Makanya doain kiai sepanjang umur, amin. Ini jempol, kiai ini kelingking kecil ibu-ibu. Kalau sweet, mana yang menang? Artinya sanajan kiai, udang segede tenong, tasbih segede siki kocapi, kata majikan. Betul. Sebab istri kita, sebab perempuan itu meskipun badannya kecil, pendek, kurus, sanggup hamil, sanggup melahirkan bayi 6 tahun. Kita lelaki kajintin awak jangkung, pedek, kumis segede mie. Jangankan melahirkan bayi yang segitu gede, keras segede jempol, dunut hejo, pak. Bener. Hejo ibu-ibu. Makanya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Betul? Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam paling atas, sedangkan tulang rusuk paling atas bengkok. Makanya jangan aneh perempuan suka bengkok, mamarahan ke bengkok, manu nambah bengkok. Pak liatin saya pak, woi pak liatin tangan saya pak. Perempuan itu aslinya begini, watak perempuan bengkok. Kalau suaminya kurang duit, bengkoknya nambah. Tuh, ketawa dia nangkut. Tuh, tambah bengkok pak. Kalau lagi kurang duit, usaha lagi macet. Kalau suaminya kawin lagi, melengkung pak. Percis kayak mau kayak ban sepeda ditabrak kontainer. Aduh, mau bukti los praktek. Ajur. Gusti pangeran. Kagak ada yang kita bawa. Ima gedong mau digandong, duit coba mau dibawa. Bikin gelis mau diais, anu dibawa mah yang kita sodakokan. Untuk jariah ke musola, jariah ke masjid, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, buat sarana agama, buat ajaban, buat maulidan. Itulah yang akan ketemu nanti di akhir. Ya, terakhir khusus bagi ibu-ibu, kita kan mau pengen ke surga ya bu ya, pengen ke surga ya bu ya. Amin ya robbal. Allahumma inis as'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min syarri sukhtika wan nar. Aku mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ibu mah enak bu, sudah punya kuncinya. 4 kunci surga bagi ibu-ibu. Pula laki mah itu cukup 4. Harus nambah lagi kuncinya. Ya. 1 harus mau sholat 5 waktu. Komo naik sunah nama insya. 2 mau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kemarin menstruasi, sekarang kodok.
bilang sama suami mau kodok, Pak, bulan ini mama mau puasa ya 10 hari. Puasa apa mama? Puasa kodok Ramadan. Suami yang baik seharusnya mengizinkan. Mah, papa mau bukan ngizinin lagi. Seneng mama mau puasa. Insya Allah mah buka papa temenin, sahur papa temenin. Papa puasa kagak, nemenin buka doang mas sahur. Boleh. Yang ketiga, wahafidot farjaha, raksa diri, tutup aurat dengan rapi. Kayak begini nih, woi rapi, mau lidah, rapi kayak artis, mau lidah. Nyampe di rumah pakai kaos bola, angkanya di punggung 27, bolanya di depan kode 2. Pak Ustadz lewat, maaf Pak Ustadz ya, kata pakai kerudung saya, urusannya Ustadz. Itu urusan ibu dengan Allah, betul. Yang terakhir, wa ato'at zawjaha, nurut sama suami. Apa yang diinginkan suami harus dilaksanakan oleh sang istri. Kalau suaminya ngasih nafkah, betul. Pak, kadang-kadang kita punya suami egois, Pak. Perempuan istri kita manyong doang, monyong, marah dikit, udah ditunjuk. Dosa lu, durhaka lu, nusuk kamu mama, nggak bakalan nyium bau surga kamu mah. Nanti dulu, jangan terlalu egois suami. Waduh, tenang dulu. Wajib tunduk juga sama perintah suami. Kalau suaminya cukup nafkah, taruhlah sehari 100.000. Hari ini dia ngasih 100.000, nanti malam nih, malam Senin istri harus melayani keinginan suami. Insya Allah. Ternyata kagak ngasih. Pas malam ini, malam Senin, rugap-ragap ada. Ibu boleh ngomong gini, oh no, cepet dulu dah. Waduh, suami udah kodok ke kantor. Nih mah ada gocap sebelah aja ya Pak. Rampulnya kan cepet. Ya lah, tapi insya Allah ya ibu-ibu permata, insya Allah istri yang solehah selalu menginginkan, selalu melayani keinginan suami, asal suaminya nafkah, terus istrinya lagi sehat. Kalau tidak dilayani, khawatir, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Dulu terakhir ada kisah seorang suami profesinya pilot, istrinya pegawai kantor, kan sama-sama capek. Betul. Sedangkan pilot, sang suami pilot terbang ke luar negeri 3 hari 4 malam, pulang kan pengen begitu ya Pak ya. Jam 9 ngajak istri dengan bahasa penerbangan. Kata suami, pengumuman, pesawat mau landing, apakah landasan sudah siap? Istri ngantuk kali Pak ya. Ya Bu ya. Kata istri, mohon maaf Pak pilot, landasan belum siap, mohon bersabar. Tidur istri, suami juga tidur. Jam 12 suami terbangun, ngomong lagi, pengumuman, pesawat mau landing, apakah landasan sudah siap? Istri ngejawab, mohon maaf Pak pilot, landasan masih belum siap, mohon bersabar. Jam 4 istri duluan yang bangun. Kata sang istri, Pak pilot, kalau pesawat mau landing, landasan sudah siap. Kata suami, mohon maaf, pesawat sudah saya landingkan pada landasan yang lain. Yang saya pikirkan, Pak, itu landingnya di mana? Apakah di Bencong Pemda? Apakah di Bencong Bitung? Loh, kok pakai ngomong Bencong? Pak, lucu deh. Saya sering ceramah ke daerah Jasinga, Legok, pulangkan jalan Pemda Kabupaten Tangerang 3 Raksa.
tuh dan lampu merah tuh yang mau menuju ke arah Jalan Raya Serang. Kalau jam 1 bencong 4 orang 5 orang ada di situ Pak. Bodinya pada seksi tuh, cantik. Saya mah orangnya ya ngalatak lah, nakal. Pasang sen kiri, tik tak udah senyum aja Pak dia. Wah dagangannya. Pas saya ke pinggir dia pancet siut, marah tuh bencong. Sialan loh. Sambil nabuk sendal, sialan loh. Saya tembak dari depan gitu. Bapak Kiai, udah buat Kiai mah goceng aja. Aduh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan intinya Bu, niru akhlak Rasul. Mudah-mudahan kita suami yang berakhlak kepada istri, amin. Kita sebagai istri yang berakhlak kepada suami, jadi orang tua yang berakhlak kepada anak-anak juga anak yang berakhlak kepada orang tua, murid yang berakhlak terhadap guru yang berakhlak kepada murid, pimpinan yang berakhlak kepada rakyat yang berakhlak kepada pemimpin. Insya Allah kalau keluarga yang berakhlak jadi kelurahan yang berakhlak, kelurahan yang berakhlak jadi kecamatan yang berakhlak, kecamatan jadi kabupaten yang berakhlak, jadi provinsi yang berakhlak, jadi negara yang berakhlak. Insya Allah kalau semua bangsa Indonesia berakhlak berkarimah, pasti Allah jadikan tanah kita Indonesia baldatun thayyibatun warabun. Yuk kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim kita mengharap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, amin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan Jumat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan berjamaah, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menghindari dosa-dosa. Ketika kita meninggal dunia mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita jadikan waladan soleh dan solehah. Ketika kita yaumil kiamah dia umat dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di bawah naungan rahmat dan maghfirah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Haji Ahmad Sofa Arisudin. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Itulah nama-nama pulau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamun
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Muhammad Sofa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ujangan-ujangan yang terbaik. Kita ambil yang terbaik, kita buang yang buruk. Luar biasa Ustadz kita, ternyata beliau juga hobi nonton entertainment. Sedikit cerita yang menghubungi Pak Ustadz waktu itu Pak Haji Dedi diminta Pak Ustadz untuk tausiah di sini. Pak Ustadz bilang kalau saya tidak mikirin honor, bilang begitu Pak Dedi ya, tidak mikirin honor. Kok begitu Pak? Iya, yang mikirin honor biar panitia aja Pak. Kalau saya yang mikirin, saya dijadiin panitia. Sedikit informasi dari panitia sebelum kita tutup dengan doa. Bagi ibu-ibu yang kalau dikasih gaji sama istri atau suaminya enak, tolong jangan pulang dulu Bu ya. Kita kasih penghargaan, barangkali seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu terus berjalan, rasanya sudah cukup acara kita hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh guru kita Bapak Haji Adam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa ibadihi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tuqalliluna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara telah selesai kita lakukan, kita jalankan. Saya atas nama panitia tentunya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Terakhir, mohon maaf dalam segala penyajian banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ahlami oh nawarti ayyami leka di ahlami daya timo untuk usyaki lil hayat.
غاية الهدى أشجع للحياة Cuma sampai Palura. Ya, Isak. Sip. Mau ucap nih. Ya, lihat sini 1 2. Ini apa gini? Lihat lagi sini 1 2 lagi 1 2. Belah sini nih. Lagi. Ya.